Wah. Saya teringat dengan apa yang telah saya pernah buat. Saya kan dulu sebagai merah. Merah itu artinya berani. Nah, itu jadi kita berani membuat suatu acara-acara, berani membuat acara budaya yang kita lestarikan. Bunganya warna kuning. Nah, Bunga kuning campur merah kayaknya nggak cocok nih. Di sini adalah suasana suasana budaya, alam dan budaya. Kita akan sumbangan ke IKN. wah. Jadi mungkin untuk pemerintah ya, ini bisa di info juga kalau Mr. Puisi ingin menyumbangkan museumnya ke IKN. Ya, ini kalau nggak orang gila nggak bisa dapat ini. Ini bukannya minta, beli mahal. Makanya ini pasti mahal nih Mr. Puisi. Makanya saya Halo Sobat Mr. Puisi, baik lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita Mr. Puisi Live. Nah hari ini aku mau nyamperin Mr. Puisi nih. Tim kita ini mau grebek Mr. Puisi. Kira-kira Mr. Puisi lagi apa ya? Jadi biar teman-teman juga tahu nih kediaman Mr. Puisi itu sebenarnya yang mana sih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk ikutin aku untuk grebek Mr. Puisi. Yuk. Nah ini nih gerbang pertamanya masuk ke rumah Mr. Puisi nih guys. Yuk kita masuk yuk. Wah, dari masuk nih udah ada karpet merah nih teman-teman. Kita mau tanya nih, kira-kira Mr. Puisi ada kedatangan tamu siapa sih kok sampai dikasih karpet merah ya nggak? Nah ini aku udah masuk di halaman rumahnya Mr. Puisi guys, dan ya seperti ini nih, kalian bisa lihat nih, banyak karpet merah sepanjang jalan masuk rumahnya Mr. Puisi. Jadi kita berasa eksklusif nggak sih kalau masuk ke sini? Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau main ke kediaman Mr. Puisi, boleh loh main ke sini. Jadi di kanan kiri ini juga banyak tanaman-tanaman herbal, karena Mr. Puisi ini suka juga untuk menanam tanaman-tanaman herbal teman-teman. Nah, aduh enak banget nggak sih? Emang Bali banget sih ini ya. Ada kolam renangnya, ada gazebo-nya. Kita bisa duduk di situ juga tuh sambil main-main air. Dan yang pasti nggak kalah serunya ada lapangan nih. Kayaknya ini bisa dipakai buat kita main. Ada love. Nih Mr. Puisi ada mau ngelamar siapa nih kira-kira ya? Kok ada love-love gitu? Nanti kita tanya langsung ya ke Mr. Puisinya. Kita cari nih Mr. Puisinya teman-teman. Nah ini aku udah nyampe ke kamarnya sih guys. Jadi kita mau coba cari ada nggak nih orangnya kira-kira. Mr. Puisi, Mr. Puisi. Wah, ada Siapa sih yang ganggu nih? Nah ada orangnya teman-teman. Mr. Puisi, Mr. Puisi. Wah ditutup lagi nih teman-teman. Nah, Mr. Puisi. Rudi, apa kabar Rudi? Baik, salam COVID ya salam tentunya. COVID. Gimana? Nah, Mr. Puisi, ini mau kemana nih? Kok udah rapi banget nih? Saya mau main golf. Wah. Saya teringat dengan apa yang telah saya pernah buat. Saya kan dulu sebagai CEO daripada Pecatu Indah Resort. Di situ kita membuat golf namanya New Kuta Golf. Itu kenangan itu tidak mungkin saya bisa lupakan. Itu sebuah resort yang terbesar di Bali, yang luasnya 600 hektar. Sekarang udah berdiri yang kita bangun golf, udah berdiri beberapa hotel, dan paling unik di situ ada tempat peribadatan yang kita bangun. Ada masjid, gereja, pura, dan juga kelenteng. Di situ merupakan integrated pusat ibadah yang kedua yang ada di Bali. Yang pertama ada di Nusa Dua, kemudian yang kita bangun di situ ada yang namanya Masjid Palapa. Itu masjid sangat bersejarah. Karena masjid ini itu sama persis dengan masjid yang ada di Giribangun di tempatnya Bapak Soeharto. Nah itulah kenangan yang sangat indah yang saya punya. Tetapi saya tidak akan lupa dengan golf course yang kita buat. Makanya tiap sore saya main golf. Gitu sehat sekali ya Mr. Puisi. Berarti setiap hari olahraga nih Mr. Puisi. Ya. Nah Mr. Puisi, aku mau nanya nih. Ini ada apa kok? Ada karpet merah membentang. Karpet merah. Merah itu artinya berani.
Nah, itu jadi kita berani membuat suatu acara-acara, berani membuat acara budaya yang kita lestarikan. Bila perlu, apa yang kita lestarikan, biar bisa melestarikan ini secara seumur hidup, tidak akan putus-putus. Bila perlu, kita akan lestarikan nanti di IKN. Beritanya nanti kita tunggu ya. Luar biasa teman-teman. Gitu. Nah, satu lagi nih Mister Puisi. Itu di lapangan saya lihat ada bunga-bunga berbentuk love. Ini tadi saya pikir Mister Puisi mau ngelamar siapa ini kira-kira? Bunganya warna kuning. Nah, bunga kuning campur merah kayaknya nggak cocok nih. Kalau merah kan simbol dari PDI Perjuangan. betul. Kuning Golkar. Sekarang kurang akur kayaknya. Nah, ini gitu yang loh. tanaman hijau-hijau ini ya berarti. Hijau-hijau PKB dari ya? PKB. Jadi semuanya di sini ada di sini. Dulu kalau kita ingat-ingat, coba meliput zaman dulu tuh cuman sedikit ya Mister Puisi ya untuk partai-partai politiknya. Nggak seperti sekarang ya yang banyak banget. Iya, makanya, nah ini apa namanya? Ini simbol apa namanya? Simbol apa? Cinta dan kasih. Cintanya dengan Golkar. bukan ini kan warnanya kuning, tetapi bukan berarti kita dari golongan karya. Karpetnya merah bukan berarti kita dari PDI Perjuangan. Ini apa lapangannya hijau? Lapangannya hijau semua bukan dari PKB. Itulah kira-kira apa yang kita. Ini biasanya buat. lapangan ini dipakai buat apa ini Mister Puisi? Ini kita kalau olahraga pagi di sini. Bisa di sini ya. Setelah olahraga, jadi kalau rumah ini kita sampai ke jalan itu kan 500 meter. Betul. 500 meter kita jogging 3 kali 4 kali udah 2 kilo. Gitu Bisa loh. dipakai tempat yoga juga ini Mister Puisi ya? Memang di sini kalau ada acara kita pakai di sini. Acara apa saja kita pakai di sini. Kemudian kalau lagi mau berenang, santai mau berenang sana. Wah, ini saya lihat kolam renangnya enak banget sih Mister Puisi. Terus kita bisa juga duduk-duduk di lingkaran dalam situ ya, yang bisa sambil main-main air ya Mister Puisi ya. Tapi kalau ada teman-teman menginap, kita ada juga villa. Kita nginap di sini karena di sini adalah suasana suasana budaya, alam dan budaya. Kenapa demikian? Karena kita punya museum budaya, kemudian museum itu pun sudah merupakan museum yang cukup ternama dengan kedatangan para selebritis ke sini. Iya, betul. Dan kemudian kedatangan para seniman untuk meninjau museum kita. Tetapi masalahnya, apakah mampu kita melestarikan museum ini selama-lamanya? Itu yang jadi pikiran saya. Makanya ada pemikiran kiranya nanti bisa gayung bersambut, kita akan sumbangkan. Wah, mau disumbangkan kemana Mister Puisi? Kita akan sumbangkan ke IKN. Wah, jadi mungkin untuk pemerintah ya, ini bisa diinfo juga kalau Mister Puisi ingin menyumbangkan museumnya ke IKN seperti itu. Ya. Waduh. Karena apa? Saya punya anak satu, anak laki-laki, namanya Darendra Putrawan. Saya bilang sama dia, Daren, gimana kalau kita lestarikan terus museumnya? Bapak, aku nggak suka sama museum-museum antik-antik, serem katanya. Banyak hantu. Waduh. Kata gitu. Saya bilang, waduh, kamu salah, Dak. Kamu harus melestarikan. Tidak mau, Bapak. Ya kalau gitu, gimana kalau Bapak sumbangkan ke negara, ke IKN misalnya? Kalau ke IKN, Daren suka tuh, Bapak. Kenapa kamu suka? Tahu nggak, Bapak? Di IKN itu merupakan kode peradaban baru, Bapak. Dimana kenapa dibilang peradaban baru? Peradaban baru menuju ke teknologi yang paling canggih. Nanti bus katanya tidak menggunakan supir. Kemudian taksi terbang, pakai drone dan lain-lain. Kemudian di situ tenaga listriknya juga menggunakan tenaga matahari. Kemudian, waduh, dia ceritakan ke saya. Udah kalau gitu, nanti pada waktu 17 Agustus, setelah itu kita lihat dulu di situ. Apakah ada museum di situ? Nah, saya bilang gitu ke anak saya. Terus dia bilang, ya udah Bapak, Daren prinsipnya setuju apabila ini dilestarikan di IKN. Nah itu yang sangat menyentuh hati saya. Karena apa? Banyak pengalaman yang terjadi, pemilik museum itu akhirnya meninggal,
kemudian anak-anaknya tidak suka dengan barang-barang museumnya, kemudian dijual secara obral, tidak berarti lagi. Kemudian barang-barang itu bercerai-berai ke seluruh dunia. Dan akhirnya tidak sudah dimiliki oleh Indonesia sendiri ya, Mr. Indonesia Puisi. tidak memiliki lagi barang-barang budaya. Wah. Nah, sedangkan barang-barang budaya yang saya miliki inilah barang-barang budaya primitif. Kita ketahui bahwa suku primitif di Indonesia ini yang terdiri dari ribuan pulau, misalnya Pulau Mentawai, Pulau Nias, Pulau Sumba, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Timur, kemudian ada Nias, kemudian banyak lagi di Danau Toba, di Batak sendiri juga, ada Sumatera, Toraja, teman-teman. dan Wah, banyak sekali pulau-pulau terpencil ini yang masih primitif, masih berada dalam hutan. Nah, kemudian karya-karya itu udah diambil banyak orang, diambil orang bule, dibawa keluar. Nah, saya sempat melestarikannya selama 30 tahun. Wah, 30 tahun teman-teman, bukan main-main nih. 30 tahun, saya masih baru kuliah tuh waktu itu. Baru saya memulai melukis, mengumpulkan lukisan-lukisan, melukiskan barang-barang tribal art, sehingga akhirnya mimpi saya untuk mempunyai sebuah museum terwujud. Waduh, sebenarnya awal mula Mr. Puisi ini mencintai barang-barang seni dari mana sih Mr. Puisi? Jadi gitu, pada waktu kita baru kuliah, kita sering membantu para pelukis. Dulu namanya pelukis yang saya bantu, ketuanya namanya Godot Sutejo. Bapak Godot Sutejo. Ya, salah satunya juga pelukis yang udah ternama, ada grup Hardy waktu itu, ada banyak sekali pelukis-pelukis yang kita bina, ada 300 pelukis. Saya bikinkan sanggar di Jakarta, di mereka tidur situ, melukis di situ, dan kemudian karya-karya kita pamerkan. Bermula dari sana. Luar biasa sih. Berarti bermula dari lukisan, Mr. Puisi. 30 tahun yang lalu saya membuat pameran pertama di Balai Budaya, di mana waktu itu dibuka oleh Bambang Triatmojo, kemudian didampingi oleh Peter Gonta. Halo Bang Peter, terima kasih ya. Dulu membantu saya membuat pameran lukisan, gitu loh. Wah, ternyata awalnya dari lukisan, Mr. Puisi, terus akhirnya beralih ke barang-barang sejarah atau prasejarah, gimana itu? Sudah bosan bukan bosan, setelah terlalu banyak memiliki barang-barang seperti lukisan. Saya punya ratusan lukisan mahal-mahal sekali di rumah. Akhirnya mulai mencari lagi yang lain. Ketemulah barang-barang antik zaman purba yang primitif. Makanya kita punya barang purba yang primitif, kemudian kita lestarikan sehingga terjadilah sebuah museum. Salah satunya nih ya, barang primitif yang ini salah satunya dari Timor. Ini salah satunya nih. Mana tuh Mr. Puisi? Ini. Nah ini, mukanya udah nggak berbentuk kan? Dari Timor. Ini dari Timor ini. Nah, jadi kan sangat primitif aja. Iya, ini ya bentuknya kan? Apa sebenarnya? Ini sebetulnya kayak monyet, manusia iya, tapi kayak monyet tampaknya. Iya. Nah, banyak juga. Nah, ini barang-barang yang saya lestarikan sini tidak museum piece. Artinya ini umurnya baru 100 tahun ke bawah. Wah, 100 tahun teman-teman. Kalau udah lebih dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, di museum. Langsung di museum. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang kepingin lihat koleksinya Mr. Puisi ini ada di namanya Museum Ada di rumah, ada beberapa tidak museum piece, saya taruh di rumah, sayang kalau hilang. Coba ini, ada. Jadi ada museum untuk barang-barang. Nih, ini coba lihat. Bentuknya kayak apa ini? Ini coba. Ini juga dari daerah NTT nih. Oh, ini dari NTT. Ya, ini patung apa ini, Mr. Puisi? Ini coba lihat tuh, orang asalnya atasnya ada monyetnya. Ada monyet. Ya, ini sebetulnya bukan monyet zaman dulu, ini mungkin ya manusia. Mungkin ini anaknya gitu ya. Nah, ini itulah. Bapaknya mungkin ya. Ini belum umurnya baru mungkin 90-100 tahun, makanya kita taruh di rumah aja. Nah, Mr. Puisi bisa mendapatkan Nah, barang-barang ini juga seperti ini. Loh, ini kalau nggak orang gila nggak bisa dapat ini bukannya minta, beli mahal ini pasti mahal nih Mr. Puisi. Makanya saya jadi bingung ini. Coba ini nih. Biasanya orang ngumpulin mobil, ngumpulin rumah. Ya, kalau saya lebih bagus mengumpulkan barang-barang seni. Waduh, emang Gitu kecintaan Mr. Puisi ada barang-barang seni ini Gitu harus loh. diacungin jempol teman-teman. Karena ya nggak banyak ya sepertinya orang-orang yang sekarang mengeluarkan uang
tetap untuk melestarikan barang-barang seni yang nantinya akan dilihat oleh anak cucu kita, Mr. Oke, Puisi. sekarang kita lihat. Ada konglomerat di Indonesia itu berapa jumlahnya? Katanya 9 naga. Nah, Ada nggak dari 9 naga itu punya museum? Tanya dulu. nah itu. Coba. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih, teman-teman? Kalau ada, saya kasih hadiah. Waduh. Ya kan? Tidak ada. Saya kan bukan 9 naga, saya 9 ular. Belum jadi naga, Mr. Puisi. Ya gitu. Jadi itu loh. Jadi sebetulnya kecintaan terhadap seni ini sudah lama sekali. Betul. Gitu loh. Dan ini memang kalau kita lihat juga area rumah Mr. Puisi ini banyak banget dipenuhi dengan barang-barang antik juga ya, Mr. Puisi, Ya. dari zaman yang udah umurnya beratus-ratus tahun juga ya ini ya, kalau Yang saya mau lihat. lihat di sana lagi coba Nah, kita boleh lihat. Mr. Puisi. Coba lihat di sana. Biar pengen tahu bahwa di sini barang-barangnya di sini bukan barang-barang yang asal taruh. Iya, dan Itu. setahu saya juga di salah satu hotel Mr. Puisi juga banyak barang-barang antiknya ya. Loh iya, semua di hotel-hotel saya itu banyak barang-barang yang kita lestarikan, barang-barang antik. Lukisan antik ada, barang-barang antik lah semua sangat banyak. Contoh ini misalnya ini ya. Coba kita lihat di sini. Wah, ini ruang tamunya Mr. Puisi, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih banyak juga barang-barang antiknya, ternyata memang kolektor sih kalau saya bilang. Contoh ini ini. apa itu Mr. Puisi? Ini kan semua orang juga tahu ini kan Dayung untuk ya? dayung ya. Betul. Nah ini umurnya berapa tahun, ini kan kayu ulin. Ini mungkin 500 tahun kali Wah. bisa seperti ini. Nah kalau kayak ini kan, ini bisa ditebak mungkin 100 tahun. Masih Tapi 100 ini tahun. seperti Ini udah begini tahun- udah. Wow. Coba. Tapi kayu zaman dulu bisa dikatakan bagus ya Mr. Puisi. Bukan, ya? ini kayu ulin, kayak kita lihat tiang-tiang zaman dulu tuh masih Iya, ada iya. tiang Betul, listrik betul, itu iya. pun umurnya udah 100 tahun masih utuh. Ini seperti ini kira-kira. Nah ini, coba. Nah saya juga memiliki barang-barang dari kerajaan. Ini saya punya. Ini banyak sekali, kita punya ini ratusan. Iya. Ini Durga Mahesa Suramardani, sandstone, tinggi 60 cm, original 14 century, abad 14. Wah, abad 14, teman-teman. Ya, Ada nggak nih kalian di rumah yang punya barang-barang seperti ini sama kayak Mr. Puisi? ya. Kayaknya nggak ada sih aku rasa. Jadi saya tuh ini betul-betul saya simpan gini, kalau hilang nih nangis gitu. Kecuali saya kalau kita sumbangkan saya Iya, tersenyum. betul. Tapi kalau hilang saya menangis. Betul. Pak Sumakan kita kan ikut melestarikan juga Ya, ya coba, Mr. Puisi. saya taruh lagi tempatnya di sini, nggak boleh Wah, hilang, gila, nggak boleh hilang. Setiap sudut rumahnya Mr. Puisi semuanya ada barang-barang antiknya loh. Barang-barang purba. Waduh, ini kita Nggak bisa dihitung ya teman-teman. Jadi kalau mungkin buat yang penasaran mungkin mau hitung bisa boleh kesini. Mungkin mau ditotal nih kira-kira berapa triliun nih sepertinya kok udah ditotal semua. ya, tapi kan kita kan barang seni itu tidak ternilai harganya. Betul. Tetapi barang-barang seni kita sudah dibeli oleh para Orang-orang asing. orang asing. Mr. Puisi. Contoh sebentar, ya, contoh. Ini ada barang kita udah dilestarikan oleh orang asing. Coba. Ini yang melestarikan, kita nggak sempat lagi melestarikan Karena ini. sudah tidak ada di sini ya Mr. Puisi. Sudah ada di luar negeri, dari Batak Sculpture. Ini barang-barang tribal art dari Batak. Ini mereka melestarikan. Nah, kita udah nggak bisa dapat ini tuh. Ini dari Batak. Dan ini sulit sekali, di museum kita juga nggak ada. Nah, sisa-sisanya kemudian dari Nias. Coba. Waduh. Nias. Coba lihat. Di mana cari ini? Tuh, lihat. Gila sih teman-teman. Jadi banyak barang-barang kita tuh yang sudah ada di luar negeri yang malah dilestarikan oleh orang-orang luar negeri yang suka dengan kebudayaan Indonesia. Lihat. Ini kalau Nias kayak ini patung adu jadwal seperti ini, mungkin di Christie kalau dilelang mungkin $1 juta harganya. Nggak ada gitu loh. Nah itulah
kita tuh sebetulnya cita-cita luhur kita untuk melestarikan barang budaya itu udah lama. Nah, kemudian untuk bisa lestari terus sepanjang zaman, kita harus berani mengatakan barang ini harus dilestarikan oleh pemerintah. Tanpa bayaran sepeser pun seharusnya kita akan sumbangkan kepada pemerintah. Nah, ini mungkin bisa dinotis nih buat pemerintah Indonesia yang mungkin ingin membuat museum nanti di IKN. Mr. Puisi siap menyumbangkan barang-barang purbanya, barang-barang antiknya untuk bisa dilestarikan di IKN sendiri. Karena ya untuk anak cucu juga ya Mr. Puisi, jadi mereka biar tahu nih gimana sih sejarah tentang Indonesia sendiri. Coba lihat bunga anggrek ini tersenyum mengikuti perjalanan saya ini, karena kok ada orang gila 30 tahun membuat museum dengan biaya yang tidak sedikit. Betul. Dan mau menyumbangkan kepada negara secara ikhlas. Secara cuma-cuma, bayangin. Nah, dia senyumnya sangat manis. Berarti dia juga setuju. Alam juga setuju dengan ide saya. Waduh. Gitu loh. Bayangin teman-teman ini kalau di total semuanya itu bisa berapa triliun, itu kalau dijadiin rumah atau jadiin mobil bisa Jadi berjejer-jejer tuh Mr. Puisi. Hari ini kita lihat senyumnya dari bunga-bunga warna putih, warna ungu, coklat, dan beragam bunga di sini ikut mewarnai dunia seni yang dilestarikan oleh Mr. Puisi. Luar biasa teman-teman. Ketika seni itu dilestarikan oleh Mr. Puisi, seni pun tidak boleh punah. Untuk itu, marilah berbangga apabila segala macam yang kita miliki ini sumbangsihkan kepada negara, sehingga negara memiliki budaya yang nantinya mungkin akan punah ketika hutan-hutan itu sudah semua menjadi tambang. Untuk itu marilah himbau pemerintah, janganlah hutan itu deforestasi, sehingga hutan itu setelah gundul akan menjadi malapetaka dunia. Halo anggrek, love you, muah-muah. Wah, itu pacarnya anggrek. Waduh. Nah, Mr. Puisi ada pesan-pesan nggak buat para anak-anak muda yang tentunya anak-anak muda Indonesia, bangsa Indonesia nih, kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak buat mereka, Mr. Puisi? Pesan-pesan khusus untuk para milenial, Gen Z, dan para anak muda sekalian, janganlah bosan-bosan mencintai budayamu sendiri. Karena budayamu lah membuat negara ini menjadi besar. Betul. Kita tidak mencintai budaya, berarti kita akan tidak dihargai oleh orang lain. Kenapa harus orang lain yang menghargai budaya kita? Cintailah budaya kita sendiri. Ketika orang lain ingin mencintai, maka caranya bagaimana untuk bisa mencintai budaya sendiri? Marilah lestarikan budaya kita sendiri selama-lamanya. Wah, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan sendiri biar kita happy. Iya, Mr. Puisi, semoga kita doain semuanya tetap selalu sehat, tetap selalu melestarikan lagi budaya-budaya. Ada lukisan, ada patung, dan banyak lainnya, teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepingin main nih, kepingin tahu lokasi Mr. Puisi, kita ada di Bali. Nanti kita bisa kasih alamatnya di bawah, jadi bisa datang ke museum ataupun penasaran sama sosok Mr. Puisi, bisa langsung ketemu dan ngobrol langsung sama Mr. Puisi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi Live. Sampai jumpa. Bye.